dunia ini terlaknat, terkutuk, dan semua isinya ini terlaknat. Illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang bisa kami makan, kami minum saat itu? Kata Nabi, makan minum kalian saat itu adalah zikir. Kalimat tauhid, ya la ilaha illallah itu harus benar-benar kita kunyah-kunyah, Pak. Sebab inilah kunci yang disebut dengan urwatil wusqa, ya, buhul tali yang kuat yang tidak akan pernah putus-putus. Sebab kalau seorang hamba hubungannya dengan Allah itu sudah kuat, Pak, Dajjal sekalipun tidak bisa mengganggu dia. Hadis yang sahih kita dengar menjelang Dajjal keluar, ada 3 tahun yang sangat berat. 1 tahun pertama menjelang Dajjal keluar, sepertiga air dari langit Allah tahan, sepertiga tanam-tanaman dan hewan ternak yang dapat dimakan di bumi Allah biarkan mati. Tahun kedua menjelang Dajjal keluar, 2/3 air dari langit Allah tahan, dan 2/3 tanam-tanaman dan hewan ternak yang dapat dimakan di muka bumi Allah biarkan mati. Tahun di mana Dajjal keluar, sama sekali air tidak turun dari langit. Cuaca di mana-mana dan iklim sangat panas, kemarau panjang, orang-orang mulai kelaparan dan bahkan berani memakan bangkai. Ada yang tega membunuh tetangga, dalam hadis Sahih Bukhari, membunuh tetangga demi memperebutkan roti, sepotong roti yang ada di tangan tetangga. Kaum muslimin melihat manusia sudah brutal. Bahkan ada yang tega memakan bangkai. Ada yang tidak sanggup lalu menanamkan pisau ke dalam perutnya. Ada yang pergi ke bukit lalu menerjunkan badannya. Keputusasaan hidup. Sampai-sampai kata Rasulullah, orang yang paling beriman sekalipun saat itu ketika lewat dekat kuburan akan berkata, alangkah indahnya, alangkah enaknya kalaulah saya di dalam tanah itu saat ini. Ini orang beriman loh, Pak. Saking beratnya, sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang bisa kami makan, kami minum saat itu? Kata Nabi, makan minum kalian saat itu adalah zikir. Orang yang berzikir meniatkan perutnya kenyang, Allah akan kenyangkan. Ini berkat iman dan amalnya sebelumnya. Tapi orang-orang fasik kaum muslimin akan mencoba mempertahankan hidupnya dengan cara apapun. Orang-orang Islam yang minim amal soleh, banyak buat dosa, dia mungkin akan sampai ke tingkat mau membunuh diri dan mengimpi-impikan kemunculan Dajjal ke kotanya. Dan Dajjal akan masuk ke seluruh kota di muka bumi akan masuk. Mayoritas penduduk manusia saat itu sujud menyembah Dajjal. Dan siapa yang beriman kepada Dajjal, saat Dajjal sudah meninggalkan kotanya, sampai dia mati dia akan tetap kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti di fase keempat inilah setan jin dan setan manusia bersatu untuk memperbanyak calon penghuni neraka. Kita. Kalau orang kafir sudah jelas masuk neraka semua. Tapi umat Nabi diperbanyak menjadi calon penghuni neraka itu di fase ini. Seluruh jin dan setan di muka bumi bersatu membantu Dajjal, membela Dajjal. Dan kita akan hidup di fase ini dalam waktu yang tidak lama lagi. Kita berada di tempat yang terkutuk. Ini bukan tempat tinggal. Kita melihat semua yang kita cintai itu pergi meninggalkan kita. Kalau mereka tidak meninggalkan kita, kita yang akan meninggalkan mereka. Jadi kita harus sadar, cepat atau lambat, semoga kita keluar dari tempat terkutuk ini dengan selamat. Nabi pernah bersabda, ad-dunya mal'unatun, dunia ini terlaknat, terkutuk. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha, dan semua isinya ini terlaknat. Illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah, wa alimun wa muta'allim, dan orang yang alim serta orang yang mengajarkan ilmu. Maka
adanya 3 golongan ini menyebabkan dunia ini atau dunia yang kita miliki tidak akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu lazimkan zikrullah, berusahalah untuk jadi orang alim atau minimal jadi orang yang menuntut ilmu, sehingga dunia yang kita miliki, baik itu harta, mungkin istri, mungkin anak-anak kita, mungkin istana kita, mungkin apapun yang termasuk daripada dunia ini, dunia kita tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi dunia yang penuh dengan keberkahan, dunia yang menjadikan tempat untuk beribadah, dunia yang akan menyelamatkan kehidupan kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sedangkan kita hidup di zaman menjelang keluarnya Dajjal. Berarti masing-masing kita harus menjalin strong connection with Allah Subhanahu wa taala, ya, hubungan koneksi kuat dengan Allah taala. Dan itu dengan apa, Pak? Dengan sarana yang disebut dengan kalimat thayyibah, kalimat tauhid. Ya, la ilaha illallah itu harus benar-benar kita kunyah-kunyah, Pak. Sebab inilah kunci yang disebut dengan urwatil wusqa, ya, buhul tali yang kuat yang tidak akan pernah putus-putus. Sebab kalau seorang hamba hubungannya dengan Allah itu sudah kuat, Pak, Dajjal sekalipun tidak bisa mengganggu dia, ya. Nah, tinggal masalahnya masing-masing kita mari berlomba mengokohkan, ya, strong connection kita dengan Allah taala. Jangan biarkan wifi kita dengan Allah ini, ya, koneksinya putus-putus, Pak. Jangan, ya. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min baladin illa sayata'uhu Dajjal." Tidak ada suatu negeri pun, balad, suatu negeri, termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, semuanya, Amerika, China, Eropa, Australia, Afrika, semuanya, Yaman, Hadramaut, semuanya akan dilibas habis oleh Dajjal, kecuali illa Makkah wal Madinah, kecuali Makkah dan Al-Madinah. Fayukhrijullah kulla kafirin munafik. Dengan gempa yang dahsyat tersebut, Allah akan mengeluarkan orang-orang kafir dan munafik dari Makkah dan Madinah. Artinya, sekarang sampai nanti terjadi gempa itu, Makkah, Madinah, di dalamnya ada munafik, ada kafir, ada orang-orang yang zahirnya manusia, batinnya syaitan. Hatta itu di tanah haram, hatta itu tanah suci, syaitan terhadap syaitan. Ya, walaupun dia bertubuh manusia. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, 2 tempat ini, Makkah dan Madinah, bagaimana mungkin kita menyelamatkan diri ke sana? Sedangkan di zaman itu pesawat sudah tidak bergerak, mobil juga tidak jalan, alat komunikasi juga tidak aktif, terjadi krisis di semua lini. Lalu bagaimana kita mau berangkat ke sana? Bagaimana cara kita menyelamatkan diri untuk Mekah dan Madinah? Maka inilah pertanyaan besarnya. Lalu apa jawaban kita semua? Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, jawabannya tentu tidak dengan latihan fisik. Siapa yang sanggup ke sana dengan berlarian? Kita lari 1 kilo, 10 kilo, 20 kilo, sudah ngos-ngosan. Atau kita berenang, latihan renang, mau berenang ke Samudra India, mungkin baru beberapa kilo sudah mati, sudah tenggelam. Apa yang harus kita lakukan? Kita nabung emas saat itu tidak dipakai. Nabung makanan saat itu akan habis. Kita nanam, bercocok tanam, nanti Dajjal akan menyulap bumi menjadi kering, ceklik di mana-mana. Maka jangan hiraukan lagi kata-kata, asumsi, dorongan-dorongan yang mengatakan, ayo kita nabung emas untuk persiapan akhir zaman. Bukan, sahabat-sahabat makan Allah. Dajjal itu bergelar di depannya Al-Masih. Dialah juru selamat palsu. Dia yang memalingkan orang dari tauhid. Seorang mukmin ketika ketemu Dajjal merasa dirinya mukmin, padahal dia sudah kafir. Bacalah surat Al-Kahfi, maka malam Jumat, pagi Jumat, petang Jumat, siang Jumat, baca surat Al-Kahfi sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri
wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dajjal ini paling kita ngeri di akhir zaman. Bagaimana kita bisa membedakan dajjal? Baca surat Al-Kahfi malam Jumat. Ini tentang keutamaan buku zikir akhir zaman. Ini sengaja kita susunkan buat menunjukkan kepada umat Islam apa amalan-amalan terdahulu yang di akhir zaman dihidupkan kembali, dan inilah yang akan mampu menjaga. Macam mana cara kita boleh melahirkan energi dan kekuatan zikir? Kenapa Nabi Yunus dalam perut ikan 40 hari 40 malam tanpa makan, tanpa minum, tanpa oksigen boleh bertahan hidup? Kenapa Bunda Maryam? Tidak ada manusia manapun yang mendatangkan makanan langsung daripada surga. Allah datangkan makanan khas untuk dia. Masya Allah. Zikir apa yang dibaca oleh Bunda Maryam? Perhatikan, kenapa zikirnya Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda Kahfi 309 tahun lamanya di dalam gua, tanpa makan, tanpa minum. Umur mereka dijaga oleh Allah dalam keadaan tetap muda-muda. Kenapa? Kekuatan zikir. Macam mana nak memunculkan zikir itu kembali? Tolong nanti didapatkan di kitab ini. Semua uraian tentang akhir zaman ada di kitab ini. Ada di kitab ini, dan baca. Dajjal yang muncul sesudah dukhan, kata Nabi, awar matanya cuma sebelah. Sebelah itu maksudnya bukan di tengah satu, Pak. Matanya dua, satu berfungsi, satu cacat karena kena dukhan. Jadi meleleh sebagian mukanya. Kata Nabi, salah satu matanya Dajjal seperti buah anggur nemplok di kulit muka, cacat. Gitu. Efek dukhan. Nah, yang paling penting kita fahami adalah dampak dan akibat dari hantaman keras dan dukhan ini terhadap dunia kita ini secara keseluruhan. Pertama, significant depopulation. Akan terjadi pengurangan jumlah penduduk dunia besar-besaran. Kalau sekarang jumlah planet bumi 7 miliar penduduknya kira-kira, mungkin nanti tinggal separuhnya atau sepertiganya atau seperempatnya. Yang kedua, pasti terjadi kelaparan mendunia, global famine. Ya, karena di mana-mana orang nggak dapat makanan dari tumbuhan, dari tanaman, dari pohon, karena matahari bersinar 40 hari 40 malam nggak bisa menyinari tanah, ya kan? Nggak ada makanan. Yang berarti di mana-mana orang mode-nya survival, struggle of the fittest, siapa kuat dia dapat. Makanya muncullah kata Nabi al-haraj, pembunuhan demi memperebutkan makanan di sana sini. Nah, yang tidak kalah mengagetkan adalah yang keempat, akan terjadi shutdown of modern technology. Ini yang paling penting, Pak. Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya sederhana. Bongkahan batu segede 2 km diameternya, ya kan, bergerak dengan kecepatan 60 km per jam, bergesekan dengan udara, pasti menimbulkan induksi besar-besaran dan pasti menyebabkan macetnya fungsi-fungsi teknologi canggih ini. Wassalam. Listrik, ya kan, handphone, komputer, mobil, motor, pesawat udara, sinyal-sinyal satelit. Dan ini dikatakan oleh Nabi kepada para sahabat. 3 kali Nabi ulang-ulang kalimat yang sama. Wa'udtum min haitsu bada'tum, wa'udtum min haitsu bada'tum, wa'udtum min haitsu bada'tum. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Nah, ini yang paling penting, Pak. Kita harus siapkan diri kita, keluarga kita menghadapi keadaan ini. Gitu. Dan kita tidak perlu khawatir, karena apa? Keadaan ini baik buat kita. Ini bukan buruk buat kita. Ini satu-satunya cara Allah memberikan kita nafas untuk bisa setara dengan orang kafir. Sekarang kan kita nggak setara dengan mereka. Sudahlah mereka yang mimpin dunia dengan kekufuran mereka, kemaksiatan mereka, kemungkaran mereka. Mereka pula yang menguasai teknologi canggih, sains modern. Jadi nggak usah ngimpi ngejar ketertinggalan, Pak. Allah akan memaksakan keadaan di mana semua jadi setara lagi. Kita kan nggak pernah perang sama orang kafir, Pak. Yang terjadi kita dizolimi sama orang kafir. Di medan jihad para mujahidin cuma pakai AK-47. Nah, mereka di ruang ber-AC, Pak, pakai komputer, pakai mouse, ngikutin, ya, pakai drone. Begitu udah kelihatan, pencet knob, ya kan, bergerak rudal menembak ratusan orang muslim, laki, perempuan, anak kecil, ibu-ibu, ya kan, nggak fair ini. Tapi kalau sudah shutdown of modern technology, mereka pakai kuda, kita pakai kuda. Mereka memanah, kita memanah. Mereka pakai tombak, kita pakai tombak. Mereka pakai pedang, kita pakai pedang. Kalau sudah begitu, barulah kaidah orang Betawi berlaku, kan? Lo jual, gua borong. Gitu. Kalau sekarang kita ngomong doang, Pak. Gitu.
Jadi nggak zamannya kita masih mentertawakan seorang ayah yang serius mendorong anaknya belajar berkuda, memanah, berenang. Ini perintah Nabi, kata Nabi, didiklah anak kalian memanah, berkuda, berenang. Jangan kita sok modern dengan mengatakan Ustadz itu maksudnya bukan memanah, belajar nembak, bukan berkuda, belajar bawa tank, belajar bawa pesawat udara. Maaf, saya nggak pernah tuh baca hadis-hadis tentang perang-perang dipimpin Al-Mahdi nanti pakai drone, pakai roket, nggak ada. Ya kan? Kita akan kembali seperti dahulu lagi. Kita sekarang ngerti Pak, para sahabat dulu nggak ngerti karena nggak pernah lihat handphone, nggak pernah lihat komputer, nggak pernah lihat pesawat udara. Kita sekarang ngerti, tapi setelah ngerti mau apa? Mau percaya atau mau ragu? Bisa saja kita meragukan, Ustaz jangan nakut-nakutin begitulah. Ya kan NASA sudah bisa mendeteksi apophis, masa NASA nggak bisa melakukan langkah-langkah preventif, ya kan? Nah ini Muslim gini sudah masuk lubang biawak ini. Ya kan, Muslim model begini mungkin sholatnya masih sama kita Pak, baca surat Al-Ikhlas, tapi begitu baca Allahus Samad dalam hatinya teknologi sholat, teknologi tempat bergantung. Enggak Pak, kita nggak boleh bergantung sama teknologi. Ya, maka pemahaman kita akan hal ini akan membuat kita lebih zuhud sekarang Pak. Zuhud dalam pengertian apa? Ada muta'alluq bidunya, kita nggak punya keterikatan hati dengan dunia. Kita gunakan ini sebagai alat yang selagi ada, selagi nggak ada ya sudah nggak masalah gitu. Karena sebelum ini ada juga dunia berjalan, peradaban berjalan gitu. Makanya ada yang mengatakan jangan-jangan kalau Allah panjangkan umur kita sampai ke babak kelima nanti, ya, maka kita yang sempat hidup di babak keempat ini akan mentertawakan babak keempat. Wih parah ya dulu ya, kita mau ke warung aja naik motor nyalain knalpot, begitu ngeluarin asap ya kan, itu kan zolim ya kan? Nggak dikenal nanti Pak, kehidupan penuh polusi nggak ada. Wih zolimnya dulu orang masa katanya mau disehatin tapi di black badannya, ya kan, dioperasi maksudnya, ya kan zolim itu. Gitu. Emang zaman dulu ada? Nggak ada, ngeblack orang Pak. Gitu. Ini kan karena kecanggihan teknologi aja, jadi seolah-olah itu wajar gitu loh Pak. Jangan-jangan sarana nyari duit sebenarnya. Gitu. Bukan benar-benar mau ngobatin orang. Nah jadi saudara sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak membuat Anda makan nggak kenyang, tidur nggak nyenyak, ya kan? Tetapi membuat kita semakin bergairah, ya kan? Dan menyadari bahwa dunia ini sudah lanjut usianya, sudah senja usianya, ya, dan kita akan menghadapi tanda-tanda besar. Dan tanda besar yang awal itu justru adalah shutdown of modern technology disebabkan terjadinya dukhan dan hantaman keras dari langit. Ya, dan jangan lupa kata Al-Mubayyad, kejadian dukhan ini beriringan dengan terjadinya pembenaman bumi di timur dan pembenaman bumi di barat. Ingat, pembenaman bumi di timur. Negeri kita ini kalau di planet bumi adanya di mana? Di timur, ya kan? Jadi nggak usah teriak-teriak harga mati Pak, harganya terserah Allah. Kalau kata Allah harganya lumayan, dipertahankan di permukaan bumi. Tapi kalau kata Allah nggak ada harganya, ditenggelamkan sama Allah, ya kan? Makanya Nabi nggak pernah teriak juga Mekah harga mati, nggak ada. Yang Nabi teriakkan adalah iman harga mati. Demi menjaga iman, tanah dan air ditinggalkan nggak masalah. Tapi jangan dibalik Pak, demi tanah dan air iman ditinggalkan. Nauzubillahi min dzalik. Ya nggak begitu Pak. Ya kita orang beriman ini faham skala prioritas. Makanya nggak ada tuh ayat bunyinya wala tamutunna illa wa antum indonesiun, nggak ada. Illa wa antum muslimun. Begitu juga nggak ada ceritanya kita masuk ke dalam liang lahat nanti oleh malaikat ditanya majinsiyatuka, ya kan, ditanya man rabbuka, madinuka, man nabiyuka, siapa Rabb kamu, apa agama kamu, siapa nabi kamu. Nggak ada ditanya apa kewarganegaraan kamu, kebangsaan kamu, nggak ada ditanya itu, ya kan? Nah jadi saudara sekalian rahimakumullah, yang jelas kalau kita baca perang-perang yang dipimpin Al-Mahdi, negeri Indonesia nggak disebut-sebut Pak. Jangan-jangan tenggelam nanti. Tapi jangan khawatir, Cina juga nggak disebut, ya kan? Jepang juga nggak disebut, Australia juga nggak disebut, Filipina nggak disebut, New Zealand nggak disebut. Jangan-jangan memang semua wilayah timur ini terbenam nantinya. Dan jangan khawatir, Amerika nggak disebut juga. Yang disebut Rum itu Eropa. Ya, karena ada pembenaman di barat. Jangan-jangan barat itu maksudnya Amerika semua tenggelam nanti. Ya. Karena hak Allah kan, lillahi mulkus samawati wal ardh, milik Allah kerajaan langit dan bumi ini. Ya, kalau Allah maunya mempertahankan wilayah mana, ya hak Allah. Yang mana yang Allah mau benamkan, hak Allah juga.